Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat melanjutkan ibadah salat subuh pada pagi hari ini. Salawat beserta salam telah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat subuh Masjid Raya Hablullaton Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, insyaallah pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Haji Abdul Fattah MPhil dengan materi kajian Ulumul Quran. Sebelum kajian ini dimulai, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar ila akhiril ayah aw akhiris surah. Wa qala ta'ala aidan wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi aw kama qala fi riwayah. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun amma ba'd. Hadratal mukarramin, kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, jamaah salat subuh di masjid tercinta Hubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah, dan segenap pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada Senin subuh yang penuh barokah niki tanggal 6 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita bisa hadir di masjid tercinta niki yang diawali dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ulumul Quran. Dan pada hari ini subuh niki masih kita akan sampaikan pendapat para ulama, para sarjana ulumul Quran terkait dengan ayat-ayat yang terakhir diturunkan, karena ternyata dari satu versi berbeda dengan versi yang lain. Semua bukan dalam rangka melemahkan, tetapi dalam rangka menumbuhkan, mewujudkan kekayaan pemahaman kita di dalam memahami kitab suci Al-Quran, termasuk ilmu-ilmunya, bil khusus terkait dengan ayat-ayat yang pertama diturunkan menurut para ulama
dan termasuk juga ayat-ayat terakhir yang diturunkan lengkap dengan pesan-pesan moralnya. Mudah-mudahan kegiatan kita niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua para hadirin hadirat, mustami'in, mustami'at, termasuk umat beliau yang beruntung ini saja tanpa bosan-bosan kita doakan. Karena sekali lagi siapapun dia dari umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak, maka ia termasuk umat yang beruntung tersebut. Tiang pernah menyimak salah satu sekali lagi pendapat ataupun pengajian yang disampaikan oleh para tuan guru kita di sini, bahwa di padang mahsyar itu saking betapa melelahkan, betapa menyakitkan, betapa tersiksanya ya orang yang berdiri menunggu hisab dalam waktu yang sangat panjang dengan kondisi yang sangat mengerikan, karena matahari tidak lagi seperti sekarang ini. Ya, sekarang saja 150 juta kilometer dari bumi, panasnya enggak tertahankan. Ya, walaupun alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, sejak atau setelah pelungguh 3 minggu lalu sholat istisqa, kemudian di Kabupaten Lombok Tengah juga minggu lalu istisqa kan, alhamdulillah kini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di atas segalanya tetap kita bersyukur para hadirin, karena di padang mahsyar nanti tidak hanya 150 juta, tidak hanya 36 derajat seperti sekarang atau 45 derajat di Mekah, tetapi mungkin ribuan bahkan jutaan derajat. Namun kekuasaan Allah kita tidak meninggal. Karena itulah hari kiamat yang sangat luar biasa kelebihan keistimewaannya. Dan sampai-sampai orang yang kecapean berdiri, kelelahan, tersiksa, tahu dirinya akan disiksa, mohon petunjuk agar disegerakan hisab biar segera masuk neraka. Mungkin di neraka tidak banyak orang masuk neraka kan, karena sebagian yang berdiri ini di surga sebagiannya. Namun karena lelahnya, sesak-sesakannya, berdesakannya, belum kiri kanan, berdiri mungkin bersama pendosa misalkan, bau kiri kanan yang Masya Allah lebih bau dari apapun yang paling bau di bumi ini. Akhirnya minta disegerakan hisab, segerakan lempar saya ke neraka, saking tidak tahannya. Padahal di neraka lebih ngeri lagi seperti itu. Karena itu tetap kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan di hari yang mengerikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para hadirin hadiran dirahmati Allah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terdapat banyak pendapat para ulama tentang ayat yang telah diturunkan, dan dalam kesempatan ini di kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya dari Syekh Manna Al-Qattan halaman 70, di sana ada pendapat lain para jamaah. Waqila akhiru ma nazala qauluhu ta'ala fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dakum min ba'd. Nah, di sini memang surat Ali Imran ayat 195 ya, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyi'atihim wa udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnus thawab. Niki panjang ayatnya ya, jadi terdapat di dalam surah ketiga dari 114 surah, yakni surah Ali Imran ayat 195, yang maksudnya maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu, antara kamu baik laki-laki pun perempuan itu adalah keturunan dari sebagian yang lainnya ya.
Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi Allah adalah pahala yang sangat baik. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, ayat 195 ya, surah Ali Imran tersebut diyakini oleh para ulama ulumul Quran ya, termasuk ayat yang terakhir diturunkan. Ini yang diyakini berdasarkan riwayat yang ada. Mana riwayat tersebut? Di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran disebut ya, lima akhrajahu Ibnu Mardawayh an tariqi Mujahid an Ummi Salamah annaha qalat ya, akhiru ayatin nazalat hadhil ayah fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum ila akhiriha wa dzalika annaha qalat ya Rasulullah arallaha yadhkurur rijala wa la yadhkurun nisa fanazalat ya, wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dukum ala ba'd. Jadi singkatnya para jamaah dirahmati Allah, pendapat yang mengatakan dari ayat Ali Imran 195 niki ini berdasarkan satu pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Mardaweh dari jalur ya, dari riwayat Mujahid, bahwa Mujahid ini pernah ya menerima atau mendengar riwayat dari Ummu Salamah. Ummu Salamah niki adalah salah satu istri dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita jelaskan sedikit tentang Ummu Salamah niki. Bahwasanya beliau berkata, Ummu Salamah ini, akhir ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum ila akhiriha. Jadi menurut Ummu Salamah bahwa ayat yang diturunkan adalah firman Allah dalam ya, yang menurut mushaf yang kita baca hari ini para jamaah dirahmati Allah, yakni Ali Imran 195. Fastajaba lahum rabbuhum, maka sesungguhnya Tuhan mereka mengijabahkan ya doa-doa mereka seterusnya. Kenapa ayat ini terakhir diturunkan? Karena ayat ini merupakan jawaban atau turun disebabkan karena Ummu Salamah istri Rasulullah tercinta tersebut itu pernah bertanya kepada Rasulullah, bertanya sekaligus protes. Ini buat ibu-ibu juga kabar gembira ini, ibu-ibu nggih. Jadi Ummu Salamah ini protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai suamiku tercinta, saya kok melihat, saya mengamati berbagai macam ratusan atau bahkan ribuan ayat Al-Quran turun selama ini selalu menyebut kaum laki-laki, selalu memprioritaskan kaum laki-laki, selalu menomorsatukan kaum laki-laki, selalu mendahulukan kaum laki-laki. Wala yadhkurun nisa, dan tidak pernah menyebut ite dengan nina ini, sehingga wajar kita tertinggal, wajar kita kalau bahasa pelungguh di belakang atau di bawah, tertinggal saja kaum perempuan ini ya Rasulullah. Bagaimana ini? Kok kayaknya tidak adil? Ya, akhirnya di dalam riwayat Mardaweh dari Mujahid tersebut, ya turunlah ya ayat Al-Quran, yakni surat Ali Imran yang diawali dari surat An-Nisa terlebih dahulu, yakni ayat yang ke-32, surat An-Nisa, surat keempat dari 114 surat niki, ayat 32. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjelaskan sekaligus memberikan jawaban terhadap Ummu Salamah
istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya berbunyi wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Dan janganlah kamu wahai umat manusia, wahai orang-orang beriman, kamu suka iri hati. Kalau bahasa kita di Nusa Tenggara Barat suka talonate. Ya. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba', terhadap kelebihan yang telah diberikan oleh Allah, terhadap keistimewaan, terhadap keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sebagian kalian yang lain. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Nah, di sini jawabannya ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala memberikan menggarisbawahi. Bagi laki-laki itu ada ganjaran, ada pahalanya, ada bagian dari pahalanya yang atau terhadap apa yang mereka usahakan. Begitu juga bagi kaum perempuan ada pahalanya, ada bagian pahalanya terhadap apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Jangan pernah lelah untuk memohon, untuk meminta hanya kepada Allah terhadap sebagian karunia yang Allah miliki. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui segala sesuatu. Secara umum Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada di antara pelungguh yang hadir niki atau yang menyimak penjelasan niki dan pernah bertanya namun belum menyimak riwayat niki. Mungkin pernah dalam hati pelungguh, hati ibu-ibu semuanya berpikir, bertanya, ya Allah hebat dengan mama ini. Ya, enak menjadi kaum laki-laki, tidak hamil, tidak melahirkan, ya, pergi ke kantor pun setelah ngopi dulu misalnya kan. Kalau mereka di masjid dia boleh jadi imam, tentu pahalanya banyak. Kalau suaranya bagus, bau jadi muazin 1000 masjid. 1000 masjid? Ya. Itu jangankan 1000 masjid, ya, satu musola aja ndak kanggo selama ada laki-laki di situ. Dan walaupun ada laki-laki ndak boleh perempuan kan? Karena di antara penyebabnya adalah suara perempuan aurat. Makanya Bapak Ibu, ada juga pendapat MTQ bagi perempuan tidak boleh. Ada juga berpendapat begitu. Kenapa? Karena sama seperti azan tadi, ya, suara perempuan itu aurat. Ya, walaupun ada juga bejorak, coba dengan ini menjadi muazin lu dengan datang pasti. Tapi itu pejoraan, orang yang bejorak. Tidak boleh kita lakukan ya. Tidak boleh dibuktikan. Oh tetundih met buktian, tidak boleh, bahaya. Boleh jadi dosanya, kesalnya lebih banyak daripada pahala yang kita dapatkan karena rajin orang berjamaah gara-gara muazinnya dengan nina. Ya baik, kembali ke tadi para jamaah dirahmati Allah, sekedaran dendek pelungguh ngantuk saja ini. Ini jawaban yang diberikan oleh Allah kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini para hadirin dirahmati Allah, di dalam riwayat, ya, sebelum dinikahi oleh Rasulullah. Pelungguh Wikan umur berapa tahun beliau menikah dengan Rasulullah? Ya. Kalau bahasa kita sekarang ada pendapat yang mengatakan balu likur. Ada pendapat berikutnya mengatakan siwa likur, 28 atau 29. Ukuran masyarakat kita di NTB, wanita umur 28 itu tua apa muda? Tua ya? Masih, ya kalau kita biasa lah. Ada bahkan umur 35 baru menikah kan? Ya, kita di Indonesia ini karena sekolah, bahkan tidak menikah juga. Maaf, ada profesor kami S3 dulu sampai berumur 70 tidak menikah. Dia udah profesor ibu-ibu. Demi ilmu Pak. Ya Masya Allah, demi ilmu. Siapapun yang mau datang, mau tuan guru, mau kiai, la ubali katanya, nggak mau saya katanya. Ya nggak tahulah di akhirat nanti ada bidadara barangkali ya. Ya tapi kisah nyata, dosen tiang, pembimbing tiang dulu. Tidak usah tiang sebut, asalnya dari Padang Sumatera Barat. Sampai umur 70 tidak menikah. Saya tidak tahu hari ini lama tidak ketemu, apa masih hidup apa tidak, mudah-mudahan panjang umur saja. Ya kembali ke tadi. Ummu Salamah niki dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika beliau berusia 28, ada pendapat 29 tahun. Beliau niki para jamaah dirahmati Allah, sebelum dinikah, mohon maaf sekali, beliau ini bukan gadis istilahnya. Beliau memiliki 4 anak,
dan anak pertamanya anaknya bernama Salamah, makanya disebut beliau ini Ummu Salamah. Kalau nama lengkapnya ini yang baca di dalam riwayat itu Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah berasal dari suku yang kaya di Arab sana sebenarnya. Namun Rasulullah SAW tidak tertarik karena kekayaannya. Jadi ketika suami beliau gugur syahid di dalam perang Uhud, para jamaah dirahmati Allah, kemudian masa iddah beliau selesai, ya wajib dilaksanakan oleh kaum wanita, ibu-ibu yang umpamanya jika suaminya meninggal ada masa iddah, masa menanti, itu syariat kita. Datanglah Abu Bakar ingin melamar terlebih dahulu Ummu Salamah, tapi ditolak oleh beliau. Coba, orang sekelas Abu Bakar aja ditolak. Luar biasa dia ini, beliau ini. Melihat Abu Bakar ditolak, Umar mencoba mengadu nasib. No, Pak Haji, ya. Umar bin Khattab pun, Abu Bakar ditolak, mungkin saya lebih bajang ini. Coba melamar beliau, ditolak juga. Ummu Salamah niki, mohon maaf, tidak saja terkenal cantik, Bapak Ibu dirahmati Allah, tetapi kecerdasannya yang luar biasa. Orangnya cerdas. Kalau terjadi sesuatu cepat dianalisis. Di samping juga kesalehannya, kesolehatannya, solehah ya, solehatannya ya istilahnya. Ya, solehah. Beliau sangat solehah, taat, rajin ibadah dan cerdas. Nah, ketiga yang melamar beliau setelah suaminya wafat di perang Uhud adalah orang paling mulia, Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul datang melamar beliau, nah ini saya tidak tahu benar enggak, ini ibu-ibu aja yang tahu ini. Konon kaum perempuan ini punya kelebihan, meskipun hati sangat senang ditunjukkan pura-pura tidak katanya. Nggak tahu benar nggak ibu-ibu, ya. Jadi bagaimana ini ada bapak-bapak, jangan bapak-bapak saja, misalnya putri pelungguh, jangan putrinya ya, atau bahkan dirinya sudah, ya, ketika disebutkan akan mendapatkan sesuatu kebaikan, pasti pura-pura menunjukkan bahwa walaupun sangat senang tapi tidak sekaligus menunjukkan kesenangannya. Padahal hati-hati ini di dalam itu, bahasa kita ini kemos namanya, ya, sangat senang pokoknya, ya. Jadi bisa disembunyikan, itu tidak ada di Pak Haji di depan ini. Pokoknya kalau ada keinginan langsung kita berjulu katanya, tanpa mampu disimpan. Itu kelemahan bapak-bapak, ibu-ibu. Secara umum bapak-bapak ini jujur, jadi jujur dalam pengertian apa kemauan apa ini segera disampaikan. Kalau ibu-ibu 5 tahun dipendam bisa katanya. Padahal di sini membakar kalah kobaran api di Palestina gitu kan. Masya Allah. Nah, Ummu Salamah sekedar contoh, didatangi oleh baginda Rasul, dilamar beliau. Beliau sangat senang. Siapa yang nggak senang dengan Rasulullah? Beliau di samping ya Nabi akhir zaman dari berbagai sisi sudah fisik. Syamil Muhammadiyah, kitab Syamil Muhammadiyah Tuan Guru Aziz kan pernah sampaikan, nggak ada yang mengalahkan kegagahan beliau. Abu Bakar, Umar jauh kalah. Datang Rasulullah melamar beliau, kemos, senang sekali Ummu Salamah. Tapi ya seperti tadi, mohon maaf, jurusnya dikeluarkan, pura-pura tidak mau. Ya Rasul, masa pelungguh senang dengan tiang? Apa ndak pelungguh salah ini? Padahal dalam hati, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Karena beliau pernah berdoa, ya Allah, sekiranya engkau berikan jodoh kepadaku, berikanlah jodoh yang jauh lebih baik dari suamiku yang menjadi syahid di perang Uhud itu. Bukan syahid di Palestina, tapi di perang Uhud. Nah, ketika Rasul datang melamar, muncul keyakinannya, ya Allah, doa saya makbul. Ternyata Rasulullah yang melamar saya. Jelas jauh lebih mulia beliau dari suami saya. Tapi seperti tadi tidak langsung bilang, nggih Rasulullah, tiang demen sekali, tiang setuju, sila kapan pelungguh, kapan kita akad. Bukan begitu, itu hebatnya ibu-ibu. Ya,
Masa Rasulullah, bahasa kita pikir-pikir, ndak salah kayak pelungguh nih lamar tiang. Nah mohon maaf, ternyata di bangsa Arab dulu Bapak Ibu umur 28 tahun itu tua hitungannya. Coba 8 likur nih ke ibu-ibu ya, wanita itu tua hitungannya. Makanya beliau pura-pura nolak, ya Rasul pikirkan, tiang niki sampun toa, tiang ini sudah tua, balu likur atau 9 likur umur tiang, kan harak si lain-lain si lebih bajangan misalnya, mohon maaf. Itu pertama. Kedua, ya Rasul, tiang punya 4 anak, loh anak tiang ndak pelungguh jadi repot nanti kan begitu. Yang ketiga, ya Rasul, tiang seperti umumnya ibu-ibu, tiang ini sangat pencemburu ya Rasulullah. Jujur dia dalam hal ini. Apa kata Rasulullah? Semua saya paham Ummu Salamah. Ya, dari cemburu itu saya akan berdoa kepada Allah, semoga Allah angkat cemburumu. Yang kedua, 4 anakmu mudah-mudahan itu juga akan menjadi anak saya. Kita rawat, kita didik semuanya. Ya, dan pokoknya kita bangun Islam dengan kebersamaan, dengan ya pernikahan kita, semoga Allah berkahi. Akhirnya Ummu Salamah menerima pernikahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dan rahmati Allah, tiang tetap berkeyakinan, mohon maaf, bahwa pernikahan Rasul itu sudah grand design-nya, sudah ada, bahasa sekarang ini blueprint-nya, sudah ada rencana Allah di arasy sana dari sebelumnya, termasuk pernikahan dengan Ummu Salamah niki sudah ada di alam azali, sudah ada di Lauh Mahfuz bahwa Ummu Salamah ini maaf akan menjadi janda, dan ketika beliau menjadi janda nanti akan menjadi istri Rasulullah SAW. Dan dari lisannya lah muncul pertanyaan seperti tadi. Mungkin istri-istri baginda Rasul yang lain tahu hal itu, sadar hal ini, bahwa kok terkesan Islam ini menomorsatukan kaum atau bapak-bapak daripada ibu-ibu, kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Makanya rupanya Allah mentakdirkan Ummu Salamah menjadi istri baginda Rasul, karena dari lisan beliau muncul pertanyaan, dan juga turunlah ayat-ayat Al-Quran sebagai jawaban terhadap pertanyaan Ummu Salamah tersebut. Nah, pertanyaannya diantaranya seperti tadi, ya, laki-laki sering disebut, bahkan di lain riwayat para jamaah dirahmati Allah, kaum laki-laki boleh berjihad, boleh berperang. Maaf, di Indonesia ceritanya kemarin berapa ribu yang mau berangkat ke Palestina Bapak Ibu? 12.000 atau berapa? Itu dipastikan laki-laki semua kan? Nggih, tidak ada perempuan yang mau berjihad ke Palestina kan? Ya, cukup berjihad, berdoa dari masjid, dari rumah saja. Nah, disebut oleh Ummu Salamah, laki-laki diberi kesempatan berjihad, kami tidak. Bahkan di riwayat yang lain disebut laki-laki mendapat warisan itu lebih banyak dari kaum wanita. 2 berbanding 1. Nggih, 2 berbanding 1. Kalau dalam tradisi budaya kita di Nusa Tenggara Barat, izin waktu kita kecil dulu banyak ya paman-paman kita kalau ke sawah, jadi ditaruh apa namanya di sebelah pundaknya niki, lembahan. Yang susah menyebut bahasa Indonesia napi lembahan niki. Jadi lembahan niki, pikulan niki kan ada 2 tempat ya, ada 2, bahasa komputer itu folder ya. Ada folder di depan, ada di belakang. Ya, jadi di depan itu ada tempat naruh ya makanan barangkali untuk hewan, atau mungkin kebutuhan kita buah-buahan. Di belakang juga seperti itu. Sedangkan kau ibu-ibu kalau pulang ditaruh di atas kepalanya, Nabi namanya ngeson. Ya, ada baskom ditaruh di atasnya kan? Ya. Tiang izin waktu kecil juga kita ikut juga seperti itu dulu, ngambil pasir untuk bangun madrasah di kampung. Itu habis isya malam-malam kita. Ya, zaman sangat gelap segala macam dulu. Nah, itu filosofi di kampung katanya seperti itu. Ketika ada yang protes, kenapa kok laki-laki dapat waris lebih banyak dari perempuan? Coba lihat katanya, tanggung jawab laki-laki lebih besar. Yang ngelembah itu
dua beban berat di depan dan di belakang. Kalau perempuan kan hanya satu di baskomnya itu saja. Itu gambaran Allah berikan sebenarnya letak keadilan Allah itu di situ. Karena tanggung jawab laki-laki ini lebih banyak dari kaum perempuan. Ya, makanya ya memang ini banyak diskusi ya, Bapak Ibu dan rahmati Allah, banyak yang protes termasuk di akhir zaman sekarang ini dianggap oh sama saja katanya dengan berbagai sisi. Tapi sekali lagi atas pertanyaan Ummu Salamah niki, surat An-Nisa 32 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita baik laki perempuan iri satu sama lain. Ya, sekali lagi melarang kita untuk iri terhadap keistimewaan kelebihan saudara kita yang lain. Ya, termasuk kalau pembagiannya misalnya dari jenis kelamin. Perempuan iri kepada laki-laki, laki-laki pun iri kepada kaum perempuan. Loh Pak, ada nggak laki-laki iri kepada perempuan? Ya ini buktinya sekarang ini. Sudah jenis kelaminnya laki-laki tapi dia beli bedak, mohon maaf, beli gincu, ya kan? Dia pakai apa namanya itu untuk alisnya? Alisnya yang tadi miring ke kanan ke bawah ke sini sekarang naik ke atas. Ada perempuan begitu kan? Itu kan berarti dia iri dengan maaf laki-laki maksud kami. Ada laki-laki yang iri kan? Berarti dia iri dan perempuan. Ya, makanya jangan begitu. Kurang lebih ini pesan moral Al-Qur'an niki surat An-Nisa ayat 32. Kenapa? Lirrijali nasibum mimmaktasabu. Bagi laki-laki itu ada pahala terhadap apa yang mereka usahakan. Begitu juga bagi kaum wanita ada pahala terhadap apa yang mereka usahakan. Nah, satu contoh sekarang misalnya kisah nyata yang kita laksanakan hari ini Bapak Ibu. Ibu-ibu yang hadir di masjid niki bermajelis langsung dengan kita. Tentu ada juga di luar sana ibu-ibu yang menyaksikan dari kamar rumahnya, dari dapur sambil goreng apa untuk suami ke kantor misalnya. Dia buka HP saja, YouTube saja, maka berdasar ayat ini beda pahalanya ibu-ibu. Insya Allah pelungguh yang hadir di subuh niki, di masjid niki menyimak langsung, sama pahalanya Allah berikan dengan bapak-bapak yang juga turut hadir di sini. Allah tidak bedakan pahalanya. Ya, kalau bapak-bapak dua pahalanya walaupun sama-sama hadir, ibu-ibu satu, insya Allah tidak, berdasar ayat ini. Ya, yang penting kita jalani semuanya dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibu-ibu dan jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kembali ke ayat yang terakhir diturunkan tadi. Niki di dalam surat Ali Imran 195 yang melengkapi ayat An-Nisa atau surat An-Nisa ayat 32 itu, ya, jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap doa atau terhadap katakanlah protes Ummu Salamah tadi. Maka Allah turunkan ayat berikutnya lagi, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan permintaan mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan perkenan atau mengabulkan doa, mengijabahkan permintaan mereka. Dan Allah menegaskan bahwasanya anni la udhi'u, saya zat yang maha rahman dan maha rahim sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan, ya, la udhi'u amala amilin minkum, satu amalan kebaikan salah satu dari kalian, min dzakarin aw untha. Jadi ibu-ibu ya mewakili apa yang ditanyakan oleh Ummu Salamah, istri baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Kalau pelungguh mengerjakan amal kebajikan, selama itu ikhlas mencari ridha Allah, Allah akan tunaikan pahalanya. Tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Ba'dukum mimba. Di sini menurut beberapa penjelasan kata ba'dukum mimba. Kenapa? Karena Allah ingin mengatakan sebenarnya kepada kita, laki perempuan satu jenis, artinya satu bangsa, satu bahasa kita sekarang ini spesies manusia. Ya, ba'dukum mimba, kalian ini merupakan keturunan satu sama yang lain. Apa maksudnya? Mohon maaf, kita ini bapak-bapak ini
tidak mungkin lahir kalau hanya bapak kita dulu hanya laki-laki saja tanpa menikah dengan ibu kita. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul. Karena itu antara laki perempuan ini ada hubungan saling membutuhkan, saling melengkapi. Tidak ada yang paling lebih satu sama lain. Kalaupun ada dari segi potensi, misalnya apa istilahnya sekarang itu ya, natural atau kelebihan secara alamiahnya, ada kodratnya yang berbeda, maka itu juga menunjukkan keadilan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah diprotes, tidak usah dipertanyakan. Sekali lagi kembali ke tadi, lahirnya anak Adam ini karena ada laki dan perempuan. Tidak mungkin keturunan Adam sampai kita hari ini hanya akan lahir dari Nabi Adam saja tanpa adanya ibu kita, iya, nenek kita yang paling pertama siapa namanya? Ya, Siti Hawa. Itu dalam kisah yang kita terima saat ini sampai saat ini kan. Artinya tidak mungkin Nabi Adam akan melahirkan manusia hanya sendiri beliau tanpa ada Hawa di samping beliau. Karena itu disebut di sini ba'dukum mimba. Kalian ini merupakan keturunan dari yang lain. Laki-laki keturunan dari perempuan, perempuan merupakan keturunan dari laki-laki. Itu artinya bahwa kita ini saling melengkapi ya satu sama lain. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tinggal berapa menit? Ya, sebagai penutup dari ayat ini sebenarnya ada rentetan yang sangat panjang dari ayat ini. Tapi sebagai bekal dari kita bahwa mungkin pertemuan berikutnya ingin kami sampaikan ayat surat Ali Imran ayat 195 ini merupakan satu paket dari 4 ayat sebelumnya secara berurut-urutan, dari 190, 191, 92, 93, ya 94 sampai 95, 195 maksud kami. Ayat 190 ini ya cuma satu ini aja yang kami sampaikan kepada kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya. Jadi ini rentetan ayat yang kita sebut tadi sebagai jawaban terhadap pertanyaan Ummu Salamah atau istri Rasulullah SAW tadi. Ayat 190 Ali Imran ini para jamaah dirahmati Allah turun, ini juga ada sebabnya ternyata. Dan ini berkaitan dengan yang terakhir tadi. Apa sebabnya? Dulu orang Quraisy, ya, orang kafir Quraisy rupanya ingin membanding-bandingkan kelebihan Rasulullah dengan rasul-rasul terdahulu. Datanglah mereka kepada Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam, kepada orang Yahudi yang ada saat itu. Mereka berkata, wahai kaum Bani Israel, wahai pengikut Nabi Musa, tunjukkan kepada kami kelebihan Nabi Musa. Ini kata orang kafir Quraisy. Maka kemudian Bani Israel menyebut, apakah engkau tidak tahu Nabi Musa alaihissalam memiliki keistimewaan ini berupa tongkat. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tongkat yang bisa memukul laut merah itu, ya, lautan merah itu berubah, terpecah menjadi 7 bagian sesuai dengan kabilah mereka saat itu, dan menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Dan Nabi Musa juga memiliki kilatan cahaya di tangannya. Jadi kalau ada orang yang meragukan Nabi Musa melihat tangannya, pasti bahasa kita orang itu akan silo melihat tangannya Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka puas, orang kafir Quraisy ini para jamaah, mereka datang lagi ke kaum Nasrani bertanya kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Ya, kaum Nasrani menjawab, ya, sesuai keyakinan Trinitas mereka, bahwa Nabi Isa itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Beliau bisa menyembuhkan sakit kusta, sakit lepra, apa istilahnya itu, di dalam sakit kulit yang mengerikan, yang bau, sakit sopak dalam kitab tafsir disebut juga. Bahkan kata mereka yang mengagumkan, Nabi Isa alaihissalam itu bisa menyembuhkan, menghidupkan orang yang mati. Puas mereka orang kafir Quraisy ini datang kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kami sudah bertanya
ke jamaahnya, ke umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Sekarang kami minta kepada engkau, tolong doakan bukit Sofa ini. Ya, kalau pelungguh umroh, ya kan, mengerjakan sa'i itu kan startnya dari Sofa, bukit Sofa. Pelungguh sering lihat berdoa di samping itu. Rasulullah kemudian diminta berdoa oleh orang atau kafir Quraisy, doakan bukit Sofa ini agar menjadi emas, sebagai bukti engkau ini benar-benar Rasulullah atau utusan Allah. Rasul pun mengikuti berdoa. Ternyata turunlah ayat-ayat ini, termasuk ya Ali Imran 190, kemudian juga sampai ke 195 tadi. Intinya bahwa di antara bukti kekuasaan Allah tidak seperti zaman dulu bim salah bim. Itulah mukjizatnya Rasulullah Al-Qur'anul Karim. Kalau zaman-zaman sebelumnya, ini rubah ini tempat tisu jadi emas, rubah ini HP jadi emas, rubah meja jadi emas, langsung seketika terjadi. Tapi di zaman akhir zaman ini, zaman Rasulullah, maka mukjizat Rasulullah itu adalah termasuk dengan adanya ilmu pengetahuan. Sekali lagi Bapak Ibu, akhir zaman ini ilmu pengetahuan menjadi ciri khas akhir zaman ini. Makanya kalau ada sesuatu ukurannya akal, masuk akal tidak, sesuai iptek apa tidak. Kalau akal kita menolak, ini tidak masuk akal, bohong ini. Nah, sesuai ukuran zaman ini, Rasulullah kemudian diturunkan ayat ini. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu benar-benar ya merupakan tanda bagi ulul albab atau orang-orang yang berpikir. Itulah jawaban Rasulullah. Dan itulah mukjizat Rasulullah, bahwa di dalam Al-Quran ini syarat dengan ilmu pengetahuan yang mengajak kita untuk mengasah otak kita agar kita bisa menjadi ulul albab. Karena waktu, Al-Mukarramun, Bapak Ibu rahmati Allah, demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa kepada Allah. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari kajian kita. Terutama baru saja kita simak para jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, fastajaba lahum rabbuhum, akan mengijabah doa kita kalau kita berdoa secara tulus kepadanya, dan doa itu adalah bagian dari ibadah. Dan yang kedua, untuk kita semua, bil khusus ibu-ibu, jangan pernah lelah berbuat baik, jangan pernah lelah beribadah, jangan pernah lelah berdoa, karena ibu-ibu pun dapat pahala sama dengan pahala yang Allah berikan kepada bapak-bapak atau kaum laki-laki selama kita beribadah hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tada' lana fi masjidina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala mu'siran illa yassartah wala jahilan illa 'allamtah wala jahilan illa 'allamtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya lakaridun illa qadaitaha wa sarta barakta fiha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah.